Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam anugerah-Nya, dalam hadirat Tuhan, dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran untuk konsentrasi penuh untuk belajar firman Tuhan sama-sama. Saudara kasih Tuhan, hari ini adalah hari Pentakosta. Banyak gereja-gereja memperingati turunnya Roh Kudus. Pentakosta itu bahasa Yunani. Itu ya pengaruhnya Romawi ya. Romawi itu kan dulu penjajah ya. Jadi tidak mau kalah. Semua istilah diganti ke bahasanya dia. Pentakosta itu artinya hari yang ke-50. Tetapi ya karena diganti-ganti ini kadang-kadang kita kehilangan makna yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya kalau di dalam tradisi Ibrani, mereka itu sedang memperingati yang namanya Shavuot. Shavuot itu artinya minggu-minggu, minggu banyak, enggak minggu sekali. Jadi itu sedang memperingati hari raya 7 minggu tepatnya. Hari raya 7 minggu itu berarti sejak Paskah itu dihitung 7 minggu, 49 hari. Hari ke-50-nya mereka merayakan penutupan. Apa sih sebetulnya Shavuot itu? Shavuot itu sebetulnya hari di mana mereka, bangsa Israel waktu itu melakukan panen biji-bijian. Jadi ketika Paskah, mereka menyembelih korban buat Tuhan, memperingati keluar dari tanah Mesir. Lalu pada hari ketiga, kalau kita belajar di dalam kitab Taurat, pada hari pertama minggu itu mereka memetik yang pertama. Dipersembahkan di bait suci sebagai pemetikan pertama, buah bungaran. Jadi buah petik pertama itulah hari pertama minggu itu, yaitu ketika Yesus bangkit. Itu adalah hari buah bungaran, hari pemetikan hasil hulu. Lalu sejak itu dia menghitung, dari Paskah itu menghitung 7 minggu mereka panen biji-bijian mulai dari jelai sampai gandum. Yang terakhir mereka menuai gandum. Jadi selama 7 minggu, hampir 2 bulan. Jadi orang Israel kalau sudah waktunya panen, itu hampir 2 bulan panen saja. 50 hari panen, luar biasa. Jadi mereka itu bersuka cita, merayakannya dengan sukacita karena memang mereka sedang panen. 7 minggu itu mereka melakukan panen. Apakah hanya itu? Tidak, ternyata Shavuot itu selain menutup panenan selama 7 minggu, mereka juga sedang memperingati, merayakan Musa menerima Taurat Tuhan. Karena itu kalau di dalam tradisi orang Ibrani, setelah Paskah, besoknya itu mereka sudah namanya counting di Omer, menghitung Omer. Mereka menghitung sampai 7 minggu, 49 hari, mereka menghitung, dan apa yang mereka lakukan selama 49 hari? Setiap hari belajar firman Tuhan. Ini yang enggak dilakukan, ini yang enggak diajarkan di dalam tradisi orang Kristen, karena Yesus tadi itu diganti Pentakosta tadi itu, jadi kehilangan makna yang aslinya. Jadi sebetulnya kalau orang-orang Ibrani begitu setelah Paskah, besoknya mereka 49 hari itu belajar Taurat Tuhan. Karena apa? Pada hari Shavuot, pada hari yang ke-50 itu mereka akan merayakan turunnya Taurat. Oh, belum Roh Kudus, Pak. Karena belum ada turun Roh Kudus waktu itu. Mereka belajar turunnya Taurat karena mereka menerima Taurat melalui Musa. Dan ini juga bukan kebetulan, saudara-saudara. Jadi ketika para rasul berkumpul di loteng atas itu, mereka tidak sedang merayakan turunnya Roh Kudus, kan belum turun waktu itu. Mereka sedang merayakan turunnya Taurat Tuhan. Ini ada hubungannya. Kenapa kok Tuhan kok ditepak-tepak Roh Kudus turunnya pas turunnya Taurat? Karena Roh Kudus itu tugasnya membawa kepada seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu, tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa belajar Taurat dengan benar. Jadi bukan kebetulan memang tema Tuhan ditepakno ketika turunnya Roh Kudus itu ketika orang Israel sedang memperingati Shavuot, ketika sedang memperingati turunnya Taurat melalui Musa. Jadi saya tahu ya sejarahnya semua ya supaya paham. Jadi awalnya memang bukan Pentakosta.
bukan Pentakosta, bukan hari ke-50, awalnya adalah dari Shavuot ini. Nah, tapi karena memang penjajah kan gengsi kalau pakai budayanya orang yang dijajah. Akhirnya mereka ganti semua nama-nama, makanya di Alkitab ini semua nama-nama kan diganti, Kefas jadi Petrus ya kan. Diganti semua. Nah, tapi kita harus tahu ini, bahwa ketika para rasul berkumpul berhari-hari di sana, itu sedang setiap hari belajar firman Tuhan, belajar Taurat Tuhan selama 49 hari. Karena itu setelah Yesus mati, Yesus bangkit, mereka kumpul di Yerusalem, mereka belajar Taurat Tuhan setiap hari. Sambil juga mereka panen. Mereka melakukan panen. Nanti malam-malamnya kumpul lagi belajar firman Tuhan. Siangnya panen. Jadi yang terjadi seperti itu, saudara-saudara. Jadi itu hari sukacita. Dan Tuhan atur pada saat itu mereka juga terima roh. Roh kebenaran, roh yang memimpin. Untuk lihat lebih detail kita akan mulai dari awalnya, Markus pasal 16. Kita harus tahu kenapa Roh Kudus harus turun. Kita harus tahu latar belakangnya supaya kita tidak salah mengerti dan salah memperlakukan Roh Kudus. Sehingga akan nantinya mendukakan Dia. Markus 16 ayat 15 kita baca. Lalu ia ini Yesus, berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini yang saya sampaikan di grup Panen Raya ketika hari kenaikan Tuhan Yesus. Tugas kita bukan terus merayakan Dia sudah naik. Tugas kita bukan cuma menantikan kita mendiami rumah yang Dia sediakan, tetapi kita punya tugas untuk pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Tuhan. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi Roh Kudus perlu turun untuk apa? Untuk ini. Untuk supaya orang bisa mengabarkan Injil dengan tanda-tanda ajaib. Karena manusia tidak bisa melakukannya sendiri. Perhatikan di sini, tanda-tanda ajaib ini diberikan dalam rangka pemberitaan Injil. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang sok-sokan mempertunjukkan mujizat Tuhan bukan dalam rangka memberitakan Injil, sudah keliru. Karena sebetulnya tanda-tanda ini adalah pelengkap dari pengabaran Injil. Karena itu, kalau kita mendoakan orang yang sakit, tujuannya ya satu sebetulnya, supaya dia percaya Yesus Tuhan Juru Selamat. Boleh Pak mendoakan orang yang tidak Kristen, tidak apa-apa. Karena siapa tahu dengan tanda-tanda itu dia menerima Yesus sebagai Tuhan. Karena itu saya kapan hari sudah sarankan kepada Anda semua, kalau ada saudara-saudara tetangga yang mengalami kesulitan, sakit dan penyakit, tawarkan, mau didoakan. Mau didoakan saja. Dan kalau saudara percaya benar-benar mengikuti semua yang sehat di sini, ya engkau akan mengalami tanda-tanda ajaib itu. Jadi Roh Kudus salah satunya adalah ini tugasnya. Diberikan Tuhan karena Dia sudah perintahkan untuk anaknya, murid-muridnya pergi memberitakan Injil. Banyak gereja saat ini banyak dikritisi oleh orang-orang sudan, orang-orang pintar ya, yang bisa berpikir banyak. Gereja saat ini seringkali semuanya dikungkung semua. Kamu jemaatku ya, milikku ya, di sini saja ya. Karena sebetulnya ada perintah, pergi kabarkan Injil. Pak, kalau gitu saya harus pergi keluar kota. Tidak harus.
Tetapi ketika engkau keluar dari gedung ini, engkau punya tugas untuk memberitakan Injil. Dengan cara yang Tuhan berikan kepada Anda sekalian. Bisa lewat cerita-cerita dengan tetangga, dengan teman, ataupun saudara juga mungkin dipercayakan pelayanan yang lain, boleh, silakan. Karena Tuhan perintahkan pergi kabarkan Injil. Dan tanda-tanda ini akan menyertai kita yang ingin kerinduan untuk mengabarkan Injil. Pak, saya tidak punya karunia penyembuhan. Loh, saya ingat perkataan yang namanya Reinhard Bonnke. Ada orang tanya ke dia, aku kok gak bisa punya karunia seperti engkau, Bapak Pendeta? Reinhard Bonnke jawabnya sederhana, Roh Kudus memberikan karunia sesuai kebutuhan. Kalau engkau tidak butuh karunia kesembuhan, ya engkau gak akan dapat. Kalau engkau butuh, loh aku butuh Pak untuk ngabarkan Injil, pasti engkau dapat. Dia ngomong begitu. Kalau engkau memang perlu dalam pengabaran Injilmu, engkau perlu tanda ajaib itu, engkau pasti akan dapat. Tetapi kita tanya, apakah engkau sudah mulai melangkah mengabarkan Injil? Belum Pak, saya tunggu karunianya dulu. Ya engkau gak akan pernah dapat, dia jawab gitu. Kalau engkau nunggu karunianya dulu baru mengabarkan Injil, engkau tidak akan pernah dapat. Mungkin ngomong begitu, simpel dia ngomong. Tapi ketika engkau melangkah mengabarkan Injil, karunia itu mengikuti engkau. Banyak orang nggak tahu rahasia ini. Reinhard Bonnke tahu rahasianya. Ketika engkau melangkah, karunia itu mengikuti. Ketika engkau melangkah, misalnya nggak harus mengabarkan Injil ya, engkau mulai, aku ingin ngiringi musik ya, dulu kan nggak bisa main drum ya. Tapi begitu engkau melangkah, aku mulai mengiringi, karunia itu diberikan. Betul enggak? Karena saya dulu ya lento, gak bisa main drum. Tapi ketika aku mau Tuhan, gak ada orang lain, aku enggak suka, tapi aku mau. Karunia itu diberikan ketika saya mulai melangkah. Ini yang kadang-kadang kita tidak paham. Aku ingin memberkati pelayananmu Tuhan, tapi uangku sedikit. Kasih dulu yang banyak Tuhan ya, aku baru ngasih. Oh, tidak akan pernah dikasih. Engkau harus mulai melangkah. Tuhan yang sedikit ini dulu Tuhan ya, yang segenggam tepung dan setetes minyak ini Tuhan ya, tak berikan kepadamu. Maka minyak dan tepung tidak berhenti, betul kan? Banyak orang nunggu karunia datang baru dia mengabarkan Injil, melakukan pekerjaan Tuhan, padahal keliru. Ini saya nyadur omongannya Reinhard Bonnke yang nggak usah diragukan lagi pelayanannya. Dia ngomong ketika engkau melangkah, maka semua karunia yang engkau butuhkan untuk melangkah itu akan disediakan Roh Kudus. Hanya engkau mau apa tidak? Hanya engkau berjalan sesuai pimpinan Roh Kudus apa sesuai ambisi hatimu? Nah ini yang beda. Ingat anak-anak sekewa ketika menengking orang gila, dia malah diajar. Karena apa? Ada beberapa kesalahan di sana, saya tidak mau bahas saat itu di hari ini. Tetapi kadang-kadang kita tuh melangkah sakarepe dhewe, bukan pimpinan Roh Kudus, sehingga karunia itu tidak diberikan, dilengkapi. Tapi kita harus tahu saat ini bahwa Roh Kudus diturunkan, salah satunya adalah untuk memperlengkapi pengabaran Injil. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Kita buka Matius pasal yang pertama. Pasal yang terakhir 28. Matius 28. Saya bacakan mulai ayat 18. Matius 28:18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi pergi mengabarkan Injil tidak sekedar orang itu ya percaya Yesus Tuhan selesai. Tidak, ada kelanjutannya. Yaitu jadikan semua bangsa muridku. Karena itu kapan hari kita sudah bahas di sini ya mengenai pelayanan penggembalaan ya. Ada langkah berikutnya setelah penggembalaan yang namanya pemuritan. Karena memang tugas gereja itu tidak cuma sekedar pergi mengabarkan Injil, karena itu ada orang-orang yang bertugas sebagai penginjil, ada yang bertugas sebagai penggembala. Karena selanjutnya ada yang dinamakan jadikan semua bangsa muridku. Jadi dalam aktivitas kita sehari-hari saat setiap minggu hari ini di sini, saya kan tidak ngabarkan Injil lagi ke saudara, kan saudara sudah percaya Injil kan.
Sudah percaya Yesus Tuhan kan di sini kan? Saya tidak ngabarkan Injil di sini, saya sedang mengajar. Sedang membuat Anda menjadi murid Kristus. Nah, Yesus ngomong, jadikan semua bangsa muridku. Jadi kita saat ini setiap minggu ketemu ini belajar. Bahkan saya tadi ngomong di awal, kita belajar sama-sama. Karena saya juga harus jadi muridnya Yesus, harus ikut belajar. Jangan sampai saudara nanti diakui, ya engkau muridku, Yusak bukan murid kan, enggak pernah belajar lah, repot kan ya. Jadi saya ngomong sama-sama belajar. Karena kita harus semua menjadi murid Yesus. Belajar sungguh-sungguh, namanya belajar bagaimana? Saudara tahu di sekolah bagaimana namanya belajar? Harus konsentrasi memperhatikan apa yang sedang diajar. Nggak boleh sambil mikirkan yang lain. Itu sebabnya sekarang sekolah itu rada-rada karuan karena Zoom ini. Sambil belajar gini, sambil lihat YouTube di sini. Nah, itu kan nggak konsentrasi, saudara ya. Tetapi hari ini kita belajar firman Tuhan, kita sungguh-sungguh belajar, kita harus menjadi murid. Karena itu dimintakan supaya kita menerima telinga seorang murid. Karena memang kita harus menjadi murid. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi walaupun kita di sini belajar kadang-kadang mulai dari kitab Kejadian, tetap nanti ujung-ujungnya sebetulnya sedang mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Karena Yesus yang dia ajarkan ya sama. Sebelum dia mengajar murid-muridnya, dia sudah belajar Taurat itu semua dengan khatam. Yang dia ajarkan tidak pernah terlepas atau melanggar hukum Taurat. Karena itu Yesus ngomong, aku tidak menghapus hukum Taurat, aku menggenapinya. Jadi kita sama-sama belajar. Dan bagian terakhir, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi belajar kita sampai kapan saudara-saudara? Sampai akhir zaman, tidak pernah berhenti belajar ini. Karena itu kita setiap minggu datang berkumpul terus belajar. Karena enggak berhenti sampai akhir zaman. Dan dijanjikan di sini, aku menyertai kamu ketika engkau belajar itu. Bagaimana Yesus hadir menyertai kita? Melalui kehadiran Roh Kudus. Ini kata kuncinya ya. Menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita buka Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15. Kita mulai. Dan nanti kalau kita belajar begini, saudara akan tahu. Sebetulnya apa yang kita pelajari itu sambung menyambung, tidak ada yang terputus. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita tadi baca di dalam kitab Matius, jadikan mereka semua muridku, ajar mereka melakukan semua perintahku. Di sini apa? Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sebetulnya Yesus sedang ngomong, ajari mereka mengasihi aku. Ketika saudara diajarkan untuk melakukan perintah Yesus, itu sedang diajarkan untuk mengasihi Yesus sebetulnya. Karena seluruh hukum Taurat, kasih Tuhanmu dengan segenap hatimu. Dengan segala kekuatan, dengan segala hikmat, kemampuan, segala macam. Intinya mengasihi Tuhan. Dan hukum yang kedua, mengasihi sesama manusia. Jadi sebetulnya yang diomong Yesus itu adalah perintah untuk apa? Untuk melakukan hukum Taurat, untuk mengasihi Tuhan. Ajar mereka semua jadi muridku, ajar melakukan perintahku, berarti ajar mereka semua mengasihi aku. Karena itu semua perintah yang kita pelajari ujung-ujungnya nanti untuk mengasihi Tuhan. Karena itu setiap hari kita belajar selalu tidak keluar dari namanya iman, pengharapan, dan ujungnya kasih. Kalau keluar dari itu, hati-hati, berarti yang diajarkan bukan yang Tuhan perintahkan. Dan bagaimana supaya kita bisa belajar melakukan perintah Tuhan, belajar mengasihi Tuhan? Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang
penolong yang lain. Perhatikan, supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tadi kita baca di Matius kan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Nyambung, berarti ini sedang bicara hal yang sama. Ketika Yesus memerintahkan, jadikan semua bangsa muridku, ajar mereka melakukan perintahku, aku sertai sampai selama-lamanya. Dia sedang bicara Roh Kudus adalah penolong lain itu yang aku perintahkan untuk menyertaimu selama-lamanya. Jadi ketika ada proses belajar pemuritan, ada Roh Kudus di situ yang menyertai kita di sini. Saudara, enggak perlu sampai kemudian aku cari pengurapan Roh Kudus di sana, pengurapan Roh Kudus di sana. Enggak usah. Ketika saudara sama-sama belajar firman Tuhan ini, Roh Kudus itu sedang menyertai kita. Karena itu saya dulu diperintahkan sama papi saya ketika saya dikasih Alkitab, ini Alkitab pelajari, baca, sebelum engkau baca berdoa, Tuhan Roh Kudus pimpin aku untuk mengerti. Karena ketika kita membaca firman Tuhan, mutlak kita harus dihadiri Roh Kudus supaya kita memahami apa yang Roh Kudus tulis di sini melalui hamba-hambanya. Jadi ketika kita belajar ini, proses pengajaran penyampaian firman Tuhan ini, Roh Kudus sedang hadir bekerja di setiap kita masing-masing, menguasai hati dan pikiran kita, menuntun kita untuk mengerti. Sebab Yesus ngomong, kebenaran-kebenaran ini disembunyikan dari orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkannya. Tetapi untuk orang-orang pilihan Tuhan, rahasia-rahasia ini akan disingkapkan supaya kita mengerti. Karena itu banyak orang-orang di luar yang tidak percaya Yesus berusaha mempelajari Alkitab selalu kesasar jalannya. Karena itu kalau saudara pernah tahu perdebatan di sosial media mengenai kebenaran Alkitab, nggak akan ketemu. Saudara jangan pernah berdebat dengan orang yang tidak dipimpin Roh Kudus, pasti beda pengertiannya. Mereka tidak akan tahu rahasianya. Hanya orang-orang yang dipimpin Roh Kudus yang tahu rahasia firman Tuhan. Nah, Yesus ngomong sendiri, ketika engkau menuruti perintahku, belajar untuk mengasihi aku itu akan ada roh penolong itu. Kalau enggak akan ngerti. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ini bicara soal domba dan gembala kapan hari. Kalau kita dombanya Tuhan, kita akan mengenal suaranya. Kita akan tahu ini pimpinan Roh Kudus atau bukan. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini juga rahasia besar. Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perhatikan, diam. Diam ini bukan dia menang, bukan. Tapi dia tinggal. Apa bedanya tinggal? Kalau saudara ke hotel, saudara tinggal apa nginep sementara? Nginep sementara atau? Nginep sementara boleh enggak ngerubah? Pintunya kok elek ya warnanya coklat tak cat hijau boleh enggak? Enggak boleh. Tapi kalau saudara tinggal di rumah saudara, boleh enggak buat ganti catnya? Boleh. Karena itu tadi lagu yang kita nyanyikan, suka-sukamu Tuhan. Ketika kita benar-benar memberikan hak kita kepada Roh Kudus untuk suka-sukanya dia, maka Roh Kudus benar-benar kita perlakukan untuk tinggal di dalam hidup kita. Tapi kalau kita jangan diganti catnya, aku suka hijau, jangan diganti biru, berarti engkau perlakukan Roh Kudus untuk bertamu saja. Ketika Tuhan engkau hanya izinkan sebagai tamu, ya dia tidak akan berubah apa-apa. Hidupku kok nggak berubah-berubah? Ya Tuhan tinggal di hidupmu apa cuma tamu? Kalau tinggal, dia punya otoritas untuk mengubah hidupmu. Tapi seringkali kita nggak izinkan dia mengubah, karena itu dia tidak tinggal. Gak oleh tak ubah, ya wis, aku nginep saiki yo, esok-esok aku ngalih. Kapan-kapan tak namu lagi. Ini seringkali kita tidak paham, tetapi rahasia ini besar. Ketika kita membiarkan Tuhan, Roh Kudus memproses hidup kita, mengubah cete, ngubah bentuk tak dodole ya, ruangan ini sempit tak dodole jadi satu. Boleh, biarkan itu. Tapi yang namanya didodol, diembrukno temboke sakit enggak? Sakit toh.
Tetapi kalau engkau izinkan itu, maka engkau ini, bait Tuhan ini akan diperindah sama Tuhan. Kalau engkau izinkan Tuhan untuk mengubah hidupmu, kalau engkau izinkan Tuhan berwenang, berkuasa untuk tinggal di dalam hidupmu sebagai kemah. Kalau engkau seperti yang kita pelajari sebelumnya kemarin, mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, maka hidupku bukan milikku lagi, milikmu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Karena itu dikatakan hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Lambene itu ngomong gitu, tapi ketika diubah Tuhan enggak mau. Enggak Tuhan, aku wis nyaman gini. Ini karakterku, dari kecil aku seperti ini. Aku enggak mau berubah. Ya wis karepmu. Aku tak bertamu saja di kemah hidupmu ini. Tetapi kalau engkau sungguh-sungguh rela Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Karena hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Maka engkau akan bersedia diubah. Walaupun sakit. Ini Roh Kudus pimpin. Roh kebenaran itu pimpin. Dan dia dikatakan akan diam di dalam kamu. Diam itu berarti enggak pergi-pergi toh, tinggal di situ toh. Ketika engkau percaya Yesus Tuhan, Roh Kudus diam di dalam kamu. Perlu enggak kita menantikan lagi Roh Kudus datang? Enggak perlu. Karena itu di gereja ini enggak ada yang namanya kita doa setiap hari menantikan Pentakosta supaya Roh Kudus turun. Enggak ada, Roh Kudus sudah diam di dalam kita. Hanya seberapa banyak engkau menyerahkan untuk dikuasai Dia. Beberapa gereja tradisional masih melakukan ini sampai sekarang. Sejak mulai Yesus naik ke sorga, peringatan Yesus naik ke sorga, mereka menghitung 10 hari untuk berpuasa, berdoa setiap hari di gereja untuk menantikan turun Roh Kudus. Roh Kudus turun cuma sekali, cukup. Karena dikatakan Dia akan menyertai selama-lamanya. Bukan terus dia naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun. Enggak. Jadi ketika sudah menerima Roh Kudus, percaya Yesus Tuhan, itu Roh Kudus sudah ada di dalam dirimu. Hanya engkau biarkan sebagai penghuni yang diam di situ, berkuasa mengubah hidupmu, ataukah cuma sebagai tamu, itu urusan kalian pribadi, saudara-saudara. Tetapi Roh Kudus tidak dicurahkan lagi. Dia sudah turun di bumi, dia diam di bumi ini sampai nanti akhir zaman. Tapi Pak, aku belum bisa bahasa roh. Bahasa roh itu karunia. Ingat tadi saya sampaikan di awal, karunia itu mengikuti ketika engkau melangkah. Ketika engkau perlu bahasa roh, dalam langkahmu ini bahasa roh akan diberikan. Saya dulu termasuk yang paling anti bahasa roh. Karena saya dulu ngomong, aku bahasa Jawa, bahasa Inggris iso kok Tuhan ngerti. Dia kadang nek guyon jawaban pakai bahasa Surabayaan kok sama saya. Lapo pakai bahasa roh. Tetapi ketika yang saya hadapi lebih daripada yang bisa saya lihat, lebih dari yang bisa saya pikirkan, di situ saya perlu bahasa. Dan saya tidak perlu cari kemana-mana, saya duduk diam Tuhan, aku perlu sekarang, aku ngaku aku perlu. Dan saat itu saya di dalam kamar sendirian, Roh Kudus datang menghampiri saya. Jadi sampai saya usia tua, sampai saya sudah berkhotbah kemana-mana, itu saya belum bisa bahasa roh waktu itu. Dan memang belum perlu waktu itu. Tapi ketika saya memerlukannya, Tuhan, aku perlu. Sekarang aku tahu aku perlu kondisi ini. Saat itu Roh Kudus mengalir dalam hidup saya. Memberikan karunia bahasa. Tapi apakah sebelumnya Roh Kudus gak ada? Ada, tetapi belum diberikan saya karunia itu. Karena bahasa roh itu sebuah karunia. Kita bisa belajar di kitab-kitabnya Rasul Paulus. Karunia roh banyak, termasuk menyembuhkan, termasuk berhikmat, mengajar dan sebagainya. Jadi bukan patokan bahwa saudara gak bisa bahasa roh, saudara belum punya Roh Kudus. Ketika engkau percaya Yesus Tuhan, Roh Kudus sudah ada dalam hidup. Karena tidak ada seorang pun yang punya lidah bisa mengaku Yesus Tuhan, kalau tidak ada Roh Kudus menyatakan kepada dia.
Dan roh itu tinggal diam. Loh Pak, tapi ketika saya menghadiri sebuah kebaktian urapan Roh Kudus, saya akhirnya terima di situ. Nah, disitulah kadang-kadang saudara tidak sadar. Ketika kebaktian itu, saudara biasanya itu ada komitmen untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Nah, saudara yang pertama kali menerima karunia bahasa roh pada saat kebaktian tertentu, ingat-ingatan, saat itu engkau pasti sedang memutuskan sesuatu yang hendak engkau lakukan untuk Tuhan. Dan Roh Kudus melihat, menerima, ya, engkau melakukan itu. Untuk melakukan itu engkau perlu bahasa roh. Nah, saat itulah engkau menerima. Karena apa? Dalam kebaktian itu apakah semua terima? Enggak kan juga kan? Karena itu tergantung pada saudara. Ketika saudara berkomit melakukan sesuatu yang Tuhan anggap perlu Roh Kudus ikut campur tangan dengan karunia bahasa roh, maka saat itulah engkau akan menerima. Jadi bukan kebaktiannya, tetapi ada proses di dalam hatimu yang engkau hendak melakukan, melangkah yang perlu bahasa roh. Karena pengalaman saya nggak perlu kebaktian apa-apa. Saya di dalam kamar, saya minta saat itu turun urapan bahasa roh. Dan Roh Kudus juga jelaskan ke saya, aku sudah diam di dalam kamu. Bahkan sebelum saya bisa berbahasa roh, saya sudah berdoa tumpang tangan, orang sakit sembuh. Artinya apa? Saya sudah menerima karunia untuk kesembuhan itu lebih dulu ketimbang karunia bahasa roh. Urutannya enggak harus bahasa roh dulu, saudara-saudara. Tetapi di setiap saudara melangkah kebutuhanmu apa, Roh Kudus sediakan karunia itu. Ada banyak orang sudah dipakai Tuhan, memberkati gereja-gereja, bangun gereja banyak, belum bisa bahasa roh, ada. Tapi dia ada karunia untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Jadi karunia itu macam-macam, saudara-saudara. Karunia Roh Kudus itu macam-macam. Saudara tinggal isi hatimu dengan Tuhan bagaimana. Kalau engkau berkehendak melangkah dan kehendak Tuhan atasmu seperti itu, karunia itu akan ditambahkan. Jadi saudara-saudara, karena itu di dalam setiap ada peringatan Pentakosta, kita gak lakukan apa-apa di sini. Karena memang Roh Kudus sudah diam di dalam kita. Tetapi terus setiap minggu diajar bagaimana supaya engkau lebih menyerahkan. Tuhan, saat ini tak kasih ruang tamu, kamu di sini ya tinggal. Ruang tamu ber-ABN boleh, ganti sofanya boleh, ganti catnya boleh, tapi kamar tidur belum boleh Tuhan ya. Dapurku belum boleh lah. Karena seringkali kita seperti itu. Tapi kalau kita semua kasih seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, rumah hidup kita ini, semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki diserahkan kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan diam. Kalau dia diam di sana, aku enggak nyaman, tak ganti CT, tak ganti ini, maka dia akan ganti. Tapi proses ketika berjalan, saudara harus siap. Karena ketika diganti, dibangun ada beduk, ada kotor dulu. Tapi saudara harus tahu, nanti ketika jadi akan indah. Dan tahu saudara, kalau saudara mau melakukan banyak hal, nanti beda. Misalnya rumah ini ya, diisi perabotan penuh. Kalau dia mau ngisi lagi, gimana caranya? Di tingkat 2. Mau diisi lagi sudah penuh, tingkat 3, tingkat 4. Karena itu kalau kita pernah dulu, yang pernah belajar dengan Pak Petrus Agung, khotbah-khotbahnya memperbesar kapasitas, itu adalah apa yang kau lakukan di hadapan Tuhan, seberapa banyak. Tidak ada batasannya, karena apa? Kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu, engkau sudah penuh, Tuhan akan tingkat lagi rumah hidupmu, akan tingkat lagi, akan perbesar kapasitas. Seberapa banyak kapasitasmu akan besar. Aku mau memberkati seisi rumah saja, ya sudah segitu kapasitasmu. Tapi kalau engkau sudah, aku mau memberkati semua saudara-saudaraku, memberkati bangsaku, memberkati kotaku. Bapak Petrus Agung kenapa diberkati Tuhan luar biasa? Karena dia ingin memberkati tidak cuma seisi gerejanya, dia ingin memberkati kotaku, Semarang. Aku ingin memberkati negeriku. Sehingga dia diberkati luar biasa. Karena kapasitasnya besar. Roh Kudus tingkat lagi, diperluas rumahnya karena dia serahkan hidupnya untuk Tuhan gunakan. Lepas daripada kelebihan dan kekurangan beliau, tetapi dia mengajarkan hal itu sudah benar. Begitu pula saudara-saudari semua, tidak ada yang terbatas di hadapan Tuhan. Ketika saudara serahkan hidupmu ke dalam tangan Roh Kudus. Ketika engkau melangkah sesuai dengan perintah Roh Kudus, kapasitasmu akan disesuaikan, karunia-karunia akan disesuaikan. Hanya apakah
saudara mau. Kalau engkau mau, Yesus ngomong, tidak ada batasan waktu. Dia akan menyertai sampai akhir zaman. Lanjut lagi Yohanes pasal 16, maju sedikit. Yohanes 16. Ayat 13, ini ayat-ayat sudah sering kita baca saudara ya, tapi kan kita nanti tahu sambung-sambungannya. Yohanes 16:13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, yaitu roh kudus ya, roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sebutannya aja roh kebenaran. Tugas utamanya memimpin kepada seluruh kebenaran. Jadi kita tahu perintah Yesus itu benar. Jadikan semua bangsa muridku. Ajar mereka melakukan semua perintahku dengan benar. Karena itu perlu roh kebenaran. Perlu Roh Kudus pimpin supaya kita belajarnya tidak salah, tapi belajar yang benar di hadapan Tuhan. Jadi Roh Kudus ini membawa kita seluruh kebenaran. Kita tidak bisa belajar sendiri. Dengan pengetahuan kita sepandai-pandainya, setinggi-tingginya IQ engkau tidak akan bisa ketemu kebenaran Roh Kudus ini kalau Roh Kudus tidak bukakan pengertian. Karena ini sesuatu yang ilahi. Dan kalau kita belajar dipimpin oleh Roh Kudus, Dia tinggal sebagai penguasa dalam hidup kita, Dia akan pimpin engkau pada seluruh kebenaran. Saudara tahu yang namanya Feng Shui ya, tahu dengar orang Cina Feng Shui ya. Pintu harus ngadap begini, nanti harus begini, harus ada pot di depannya, harus diwarnai ini. Itu kan dia ngatur rumah itu sesuai kebenarannya dia. Tetapi kalau Roh Kudus ngatur sesuai kebenarannya, Dia akan rubah. Engkau harus rendah hati. Engkau tidak boleh sombong. Engkau harus murah hati, tidak boleh pelit. Engkau harus mengampuni. Engkau harus tidak boleh malas. Engkau harus bersukacita, harus bergiat melayani Tuhan. Engkau harus berdoa. Engkau tidak boleh berhenti. Engkau harus tetap berdoa. Ya, ayat yang paling pendek ya, tetaplah berdoa ya. Engkau harus bersukacita karena Tuhan. Nah, itu kebenaran Roh Kudus itu yang akan mengubah hidup kita sehingga kita menjadi muridnya Yesus. Murid tidak akan beda jauh dari gurunya. Kalau gurunya rendah hati, murid harus rendah hati. Ketika gurunya lemah lembut, muridnya harus lemah lembut. Dan seluruh kebenaran itu hanya Roh Kudus yang bisa pimpin kita. Karena Roh Kudus itu tidak saja memerintah, ini perhatikan ya. Roh Kudus tidak saja memerintah, tapi Dia memberikan kuasa. Seorang guru biasa hanya akan mengajarkan, kamu harus gini. Caranya piye? Karo, lakukno pokoknya. Tetapi Tuhan itu bertanggung jawab. Ketika Dia menyuruh sesuatu ke kita, Dia sediakan roh yang tidak saja tahu kebenaran, Dia juga berkuasa. Nah itu di awal tadi kita bahas, Roh Kudus juga memberikan tanda-tanda ajaib. Artinya misalnya seseorang tidak bisa lepas dari rokok misalnya. Aku Tuhan kepingin lepas dari rokok. Aku mau hidupku untuk kemuliaan nama-Mu, tubuhku untuk bait kudus-Mu. Tuhan, mampukan aku. Nanti Engkau akan dimampukan. Secara manusiawi sulit lepas dari rokok, lepas dari judi sulit, lepas dari macam-macam itu sulit. Yang tidak baik. Tetapi Roh Kudus kalau engkau libatkan jadi penguasa hidupmu, Dia akan mampukan saudara. Aku paling angel ngampuni, gampang loro hati aku, rapuh. Enggak apa-apa. Itu kan tanah, debu kita ini. Tapi kalau Roh Kudus sudah masuk di situ, debu ini akan jadi sesuatu yang ajaib. Sudah ingat nubuatannya Yeskiel? Tulang-tulang kering itu akan menjadi tentara yang besar. Apapun keadaan kita, seberapa kering keadaan kita, seberapa jelek buruk keadaan kita, kalau engkau sudah mulai libatkan Roh Kudus jadi penguasa hidup. Jadi kita Pentakosta ini enggak belajar terima lagi Roh Kudus, tapi seberapa engkau melibatkan Roh Kudus di dalam hidupmu, pimpin hidupmu, kuasai hidupmu.
maka dia akan melakukan perkara-perkara ajaib di dalam hidup. Yang sakit, yang ada kelemahan tubuh, bicara sama Roh Kudus. Roh Kudus, aku ini mau belajar firman Tuhan, tapi kok ngelentruk. Engkau menyertai aku. Engkau penolongku. Engkau yang akan bikin aku sehat supaya saya belajar firman Tuhan tanpa ngelentruk. Misalnya begitu. Tapi saudara ingat tadi saya katakan, Roh Kudus itu memberikan karunia ketika saudara berkomitmen dan mulai melangkah. Aku ngenteni sehat, baru aku belajar firman Tuhan. Gak sehat-sehat. Tapi engkau sudah harus mulai membaca firman Tuhan. Saya masih ingat seorang jemaat lama yang tidak di sini sudah buta huruf, tapi dia kepingin belajar firman Tuhan. Setiap hari Alkitab ditelingin dong. Suwi-suwi sok moco. Ya, yang jemaat lama tahu siapa orang. Suwi-suwi sok moco. Tapi mami saya pernah bersaksi juga kepada saya. Pakai moco Alkitab kok motoku tambah jelas ya ini. Artinya apa? Ketika engkau berkomitmen sesuatu untuk Tuhan, engkau mulai melangkah, karunia itu diberikan. Sebab Tuhan berkata, ini yang kita dengar setiap minggu. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan itu sedang menyinari engkau setiap hari. Begitu ada yang melangkah untuk dia memberikan kasih karunia. Karunianya apa itu? Tergantung kebutuhanmu. Aku butuh sehat, aku butuh uang, aku butuh kepintaran, aku butuh kekuatan, aku butuh hikmat, aku butuh ini dan itu. Engkau mulai melangkah untuk Tuhan. Ketika engkau lakukan itu untuk Tuhan, karunia itu akan mulai menyusul. Kapan 5 roti 2 ikan jadi 5.000 orang? Ketika butuh makan. Sebelumnya jadi gitu kan? Enggak, tapi ketika butuh makan, supaya penginjilan ini terjadi jalan terus, supaya orang-orang ini kuat mengiringi Yesus, kemanapun Yesus pergi, perlu dikasih makan. Maka terjadilah itu. Kapan minyak janda itu tidak habis? Ketika dia butuh untuk ngasih makan Elia. Ketika dia mulai melangkah, mulai menyerahkannya pertama kali untuk hamba Tuhan itu. Minyaknya dan tepungnya tidak berhenti mengalir. Jadi ketika melangkah, karunia itu akan diberikan. Apapun yang saat ini saudara rindukan, saudara dapati. Tuhan bertanya, apakah itu akan engkau gunakan untuk memuaskan keinginanmu atau untuk kemuliaan Tuhan? Kalau engkau lakukan untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan sertai karunia demi karunia akan hadir dalam hidupmu. Janji Tuhan, bukan saya yang janji. Ia akan memimpin kamu pada seluruh kebenaran. Kebenaran itu misalnya ya 1 tambah 1 sama 2 benar. Tidak cuma itu, saudara. Kebenaran itu contoh ini ya. Aku ini datang, aku ini menderita, yang kaya menjadi miskin supaya engkau hidup dalam kelimpahan. Itu kebenaran apa bukan? Itu kebenaran. Roh Kudus akan pimpin pada kebenaran itu. Artinya apa? Roh Kudus akan pimpin, engkau akan hidup dalam kelimpahan. Tapi apakah engkau mau dipimpin ke dalam sana? Nah, itu masing-masing pribadi. Saya masih ingat perkataan Pak Adi, kapan Adi waktu ketemu. Ketika ada kebenaran firman Tuhan A, kondisimu belum A, jangan ngomong ini salah. Jangan ngomong bahwa kebenaran ini bukan kebenaran. Tapi engkau harus ngomong, ini kebenaran, aku belum benar. Sehingga engkau akan dibawa Roh Kudus ke situ. Tapi kalau engkau ngomong, bojo ngomong hidup dalam kelimpahan, aku lo gak kelimpahan. Salah itu, ya sudah. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Tetapi kalau engkau ngomong, ini kebenaran Tuhan, aku baca bahwa aku hidup supaya engkau mati, engkau menderita, engkau kaya menjadi miskin supaya aku hidup dalam kelimpahan. Berarti aku harus hidup dalam kelimpahan Tuhan.
Kalau aku belum kelimpahan, Tuhan betulkan aku. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi firman Tuhan ini kebenaran. Tidak boleh saudara ngomong ini salah karena belum cocok sama keadaan saudara. Tetapi ketika saudara tahu ini kebenaran, engkau belum cocok seperti itu, berarti aku masih ada yang belum benar. Apa itu Tuhan? Bentuk aku untuk aku mengalami kebenaran. Nah, ini yang seringkali iman kita goyah oleh bisikan iblis, oleh tuduhan iblis. Apapun yang firman Tuhan ini sudah tuliskan, ini kebenaran. Ini janji Tuhan. Ini benar. Yang ngomong Tuhan bukan Pak Pendeta. Tugas kita sebagai murid sama-sama belajar supaya hidup kita terjadi sesuai kebenaran. Bagaimana yang terjadi? Roh Kudus harus dilibatkan. Roh Kudus harus dijadikan penghuni, pemilik, penguasa di dalam tubuh hidup kita. Yang tinggi hati harus dipapras jadi rendah. Yang pelit harus dibikin murah. Yang pembenci harus dibikin pengampun, pengasih, dan sebagainya. Maka kebenaran-kebenaran yang lain akan mengikuti. Termasuk hidup di dalam kelimpahan, hidup dalam damai sejahteranya, hidup di dalam kemenangannya. Itu akan terjadi dalam hidup. Karena itu kebenaran. Sebagai contoh, kalau misalnya seorang guru TK ngajari murid-muridnya, ayo hitung, ini 5, ditambah 5 berapa? Dihitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 ditambah 5 sama dengan 10 Bu Guru. Ada satu murid yang karena kecelakaan jendeknya hilang 1. Salah Bu Guru, 9. Apakah boleh begitu? Oh iya sayangku, engkau kelingkingmu hilang. Sini ya, tak bantu ibu, bikinnya dari kertas. Ditempel sama solasi. Nah sekarang hitung lagi nak, berapa? Iya 10 Bu. Bukan berarti kelingkingnya dia nggak ada, maka kebenarannya dirubah. Tidak. Bukan berarti keadaanmu belum sesuai kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti ini yang dirubah. Tetapi rubah hidupmu sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Maka kebenaran ini akan terjadi di dalam hidup. Ini yang seringkali kita bersikap seperti anak kecil yang hilang kelingkingnya tadi. Enggak Tuhan, 9. Yang terjadi 9 kok. Jangan saudara-saudara. Ini kebenaran. Harus engkau anggap ini kebenaran. Percayalah pada Tuhan Yesus. Maka engkau beroleh selamat. Engkau beserta seluruh isi rumahmu. Bapakku sih jahat Pak. Ini kebenarannya nak. Kalau engkau percaya Tuhan, seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Caranya gimana? Enggak tahu. Engkau yang harus tahu. Karena Roh Kudus akan pimpin engkau supaya seisi rumahmu diselamatkan. Jadi jangan sedih kalau engkau ada anggota keluargamu yang masih hidupnya enggak benar, masih belum percaya Yesus. Jangan sedih. Pegang kebenaran ini. Tuhan, aku mau kebenaran ini terjadi dalam hidup. Harganya gimana Tuhan? Aku harus berubah. Aku berubah Tuhan. Nah, itu betul. Karena setiap sesuatu itu kadang-kadang kita harus bayar harganya. Loh, bukankah Yesus sudah bayar harga lunas? Ya, tetapi kita kan murid. Dia membayar harga, kita juga harus belajar membayar harga. Kadang-kadang, wah itu tapi mamaku cerewet pol wis ta, gak ngerti tak tahu firman Tuhan, aku malah dihukum. Doakan. Tapi jangan sampai engkau kemudian melanggar kebenaran firman Tuhan. Hormati orang tuamu. Apapun keadaan orang tuamu, hormati. Karena bukan dengan engkau berbantah-bantah engkau bisa mengubah orang tuamu. Tidak bisa. Tetapi kebenaran ini yang akan mengubahkan hidup. Engkau hanya percaya saja bahwa kalau aku percaya, maka seisi rumahku akan diselamatkan. Ini kebenaran Tuhan. Dan aku percaya. Nanti Tuhan akan pimpin engkau. Akan menjadi saluran berkat. Nah dikatakan, karena seorang istri kelakuannya yang baik di hadapan Tuhan, dia bisa memenangkan suaminya. Begitu pula sebaliknya, semua anggota keluarga bisa saling memenangkan. Kejadiannya enggak gitu Pak. Loh, kebenarannya di sini. Kalau belum terjadi seperti itu, berarti itu bukan kebenaran. Kejar sampai kebenaran terjadi dalam hidup. Berperkara dengan Roh Kudus. Roh Kudus engkau yang pimpin pada seluruh kebenaran. Aku belum seluruhnya.
Masih ada yang belum benar dalam hidupku Tuhan. Pimpin pada seluruh kebenaran. Jadi saya kasihkan info kepada saudara. Kebenaran itu tidak selalu, oh aku salah gini, harus begini. Ya itu kebenaran. Tapi ada juga bahwa aku kok belum mengalami ini ya. Padahal harusnya janji Tuhan aku harus mengalami ini. Itu kebenaran juga. Jadi kalau ada hal-hal yang belum saudara alami, yang dijanjikan Tuhan, janji Tuhan itu juga kebenaran. Cuman kadang-kadang tidak sesimpel itu ketika kita hidup di dalam keluarga. Karena itu Rasul Paulus ngomong, ada baiknya engkau terus membujang saja. Enak karena apa? Hidup sendiri itu sakarape dhewe. Mau berubah, langsung berubah. Tapi kalau engkau punya istri, punya anak, bisa engkau berubah langsung? Nggak bisa. Ayo belajar murah hati aja lah. Mau ngasih gini, engkau nekak bojone, nekak suami ini, engkau istrine sing rewel. Kok ngai kakean? Atau anaknya kadang-kadang nggak terima. Aku belum mbok belikno kok anaknya orang itu mbok belikno duluan. Nah, gitu ya. Nggak mudah. Ketika hidup berkeluarga memang tidak mudah. Apakah tidak terjadi? Bisa, wong namanya kebenaran. Tapi dikatakan jangan engkau bersandar pada pengertianmu sendiri. Banyak orang-orang Kristen frustasi karena ini. Duh, sajane aku iso diberkati Tuhan, tapi loh, sebelahku ini pelit saya gak iso dijak bermurah hati. Itu jurusnya siapa? Adam. Orang sebelahku ini loh yang bikin, loh nggak boleh, saudara-saudara. Masing-masing harus tahu bahwa ketika ada sesuatu, kita sudah pernah belajar karena ini. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar, tugas kita untuk mengasihi orang itu. Ketika engkau melihat suamimu tidak benar, tugasmu itu berarti. Melihat istrimu tidak benar, tugasmu itu berarti. Melihat anakmu tidak benar, tugasmu itu. Melihat orang tuamu tidak benar, tugasmu itu. Untuk mendoakan dia, mengasihi dia. Sampai kasih Kristus yang ada dalam hidupmu, mengimpartasi, mempengaruhi orang itu. Batasannya apa? Batasannya ya Yesus mati di kayu salib. Kita harus juga mematikan hidup kita. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang tinggal di dalam aku. Ketika engkau lakukan itu, ada enggak yang Yesus tidak bisa lakukan? Tidak ada. Ketika hidupmu bukan engkau lagi, ketika Yesus di dalam hidupmu, tidak ada yang tidak bisa engkau lakukan. Seringkali hidup kita masih kita, bukan Yesus, sehingga kita hidup di dalam keterbatasan. Ketika kita hidup seperti Yesus hidup, maka kita tidak akan mengalami batasan-batasan itu, karena Yesus juga tidak terbatas. Ayat yang terakhir, Roma 1:17. Ini yang kita belajar ya minggu lalu ya. Mulai 16 aja deh. Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Tadi kita awalnya kan pemberitaan Injil kan. Rasul Paulus ini punya kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan. Injil itu kekuatan Tuhan. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya, di dalam Injil itu nyata kebenaran Tuhan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Baik lagi Pak ke situ. Iya. Orang benar akan hidup dengan iman, seperti Habel mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan, sehingga persembahan kambingnya, lemak-lemaknya juga berkenan di hadapan Tuhan. Begitu pula orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan hidup di dalam kebenaran. Dan orang benar itu akan hidup oleh iman. Karena itu di akhir zaman Yesus tanya apa? Adakah iman di bumi ini? Sebetulnya dia sedang bertanya, hei hamba-hamba Tuhan, kamu wis ngajar ta mereka jadi muridku. Nek kamu wis ngajar pasti mereka punya iman. Karena kalau orang benar itu hidupnya pasti dengan iman. Apa yang diimani? Kebenaran firman. Ketika saudara beriman, ini sebuah kebenaran. Sekecil imanmu seperti biji sesawi pun bisa memindahkan gunung. Gunung-gunung keterbatasanmu akan dipindahkan ketika engkau beriman.
Ini kebenaran Tuhan. Kalau aku belum mengalami kebenaran ini, aku tunduk di bawah kaki-Mu. Ubah aku Tuhan, untuk boleh mengalami kebenaran. Saat ini aku belum mengalaminya Tuhan. Atau aku pernah mengalaminya, tapi sekarang kok tidak mengalami lagi. Kembali, ini kebenaran. Berarti hidupku ada yang harus dibenarkan di hadapan. Semua orang tidak ada yang sempurna. Semua orang harus terus dibenarkan setiap hari. Jadi jangan minder, jangan rendah hati, jangan patah hati. Ketika Roh Kudus ngomong kita harus dibenarkan, ya kita kalau dibandingkan sama orang-orang yang jahat di luar, ya kita sudah baik. Tetapi ukuran Roh Kudus apa? Hendaklah engkau sempurna, karena aku ini sempurna. Jadi kita harus dibenarkan terus, diperbaharui, dibetulkan, diluruskan, supaya kita hidup di dalam kebenaran, dan kita hidup di dalam iman. Maka apapun yang kita persembahkan, apapun ibadah kita, apapun kita lakukan di hadapan Tuhan, Tuhan akan berkenan. Seperti Tuhan berkenan kepada Habil, Tuhan berkenan kepada saudara dan saya. Jangan lihat apapun yang engkau sedang punya saat ini, apa yang sedang engkau hadapi. Engkau sedang sakit, jangan minder, jangan kecil hati. Engkau katakan, Tuhan, kebenaran-Mu, tulang kering itu akan hidup jadi tentara yang besar. Aku saat ini tulang kering Tuhan, Engkau tumbuhkan daging, aku hidupkan aku. Saya ngomong ini, saya tidak cuma asal ngomong. Saya pernah mengalaminya ketika saya sakit. Aku hamba Tuhan kan, aku sudah mengabarkan kemana-mana kebenaran Tuhan, tetapi saya boleh mengalami itu. Supaya saya boleh tahu bahwa kebenaran ini memerdekakan saya. Ketika saya ngomong, Tuhan, aku sekarang ini sakit, tapi aku tahu aku harusnya sembuh. Maka Roh Kudus pimpin aku kepada seluruh kebenaran, supaya aku mengalami yang namanya sembuh itu. Karena kebenaran itu sembuh. Keadaanku enggak benar ini Tuhan, berarti aku sakit. Aku harus sembuh. Di dalam nama Yesus bawa aku Tuhan. Proses aku. Saya mengalami itu, saudara yang mengikuti saya sakit, terutama Bu Sukeni yang merawat saya. Lama ya Bu Sukeni ya, tahunan mungkin ya. Saya harus mengalami proses setahun itu. Dengan air mata, dengan ketakutan, dengan gemetar di hadapan Tuhan. Sampai saya menjumpai kebenaran ini. Melalui hambanya Rehat Bongke, khotbah, bukan khotbah live loh, khotbah ulangan, rekaman diulangi loh. Kuasa Roh Kudus tidak pernah berkurang. Ketika dia katakan engkau sudah sembuh, saya ngomong iya, aku pegang kebenaran itu, saya sembuh. Dan saya sembuh. Saya. Seperti yang saya sering sampaikan di sini, walaupun setiap pagi kencing kumuru, aku sehat. Kata dokter enggak sehat, aku sehat. Gak percaya, ayo dokter, lomba lari biar aku tahu. Itu ya. Walaupun bengke-bengke saya sih kuat lari. Muteri lapangan di apartemen sana itu masih bisa saya 3 kali. Bukan kesombongan, tapi itu kemurahan Tuhan. Yang boleh saya menemukan kebenaran Tuhan. Dan kebenaran itu dibikin jadi dalam hidup saya. Saya rindu kebenaran semua dalam firman Tuhan ini. Entah kesehatan, soal kelimpahan, soal damai sejahtera, soal sukacita, soal apapun juga. Menjadi kebenaranmu semua anak-anak Tuhan yang dikasih. Tetapi biarlah engkau mau diproses oleh Roh Kudus itu. Mau dibawa kepada seluruh kebenaran. Mulai dari hal-hal yang kecil. Kadang-kadang kita ini sudah bisa melompati tembok, tapi kena kerikil kesandung. Jadi koreksi mulai dari hal-hal yang kecil. Yang kadang-kadang bikin kita tersandung. Tapi firman Tuhan ya dan amin. Ketika Roh Kudus itu datang menolong kita. Dia akan memelihara kita. Memimpin kita, menjaga kita tetap berdiri teguh. Sampai kita berjumpa dia di awan-awan permai. Mari kita tunduk di dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, hamba-Mu bersuka cita. Karena sampai di titik ini Tuhan. Sampai di titik ini Tuhan, semua anak-anak-Mu saat ini boleh mengerti. Tuhan, kami sudah belajar minggu lalu untuk hidup benar. Supaya persembahan kami Engkau perkenan Tuhan.
Hari ini kami belajar bahwa yang bisa membuat kami benar itu pimpinan Roh-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan hidup bersama-sama Roh Kudus. Ajar kami punya telinga seorang murid untuk diajar seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Untuk dibentuk dari waktu ke waktu. Untuk tidak goyah Tuhan mengenai kebenaran ini. Sebab firman Tuhan ini seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Ajar kami mulai belajar mencintainya, mulai baca Tuhan. Sebab bukan suatu kebetulan Roh Kudus dicurahkan pada saat mereka memperingati Taurat diberikan juga. Artinya ada suatu pasangan yang harmonis antara Taurat Tuhan dengan Roh Kudus. Tidak seorang pun bisa berjalan bersama Roh Kudus kalau tidak belajar Taurat Tuhan. Tidak seorang pun bisa mengerti Taurat Tuhan kalau tidak berjalan bersama dengan Roh Kudus. Ajar kami Tuhan, belajar semua kebenaran-Mu ini Tuhan. Ajar kami mencintai Taurat-Mu Tuhan. Nama toke namusika nama tusaka. Seperti Daud yang suka tinggal di pelataran-Mu hanya untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu mengalami itu Tuhan. Daging kami yang melawan ini Tuhan, kami akan belajar mematikannya, menyangkalinya. Untuk boleh suka belajar firman Tuhan. Setiap hari merenungkannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai bicara hari ini. Tetapi Roh Kudus terus berbicara tidak berhenti. Sampai kami menemukan seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah mendengar, Engkau berikan kuasa untuk boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.